film diperlihatkan beberapa orang sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Film ini akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Madam. Dan untuk nama pelayan setianya, kita sebut saja Giselle. Ia merupakan seorang tunawicara. Mereka berdua sedang melakukan perjalanan jarak jauh ke sebuah rumah seorang pengusaha yang akan dinikahi Madam. Nama pria tersebut kita panggil saja Pak Udin. Ia merupakan seorang pengusaha tersukses dan juga terkaya di kampung halamannya tersebut. Beberapa saat kemudian, ia menjemput mereka berdua bersama dengan pelayan pribadinya yang bernama Saitama. Di tengah perjalanan, terlihat Saitama mulai naksir kepada Giselle. Dan tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Pak Udin. Setibanya di sana, mereka disambut puluhan pelayan yang bekerja di rumah tersebut. Salah satu pelayan di sana, ia sangat terkesima dengan kecantikan Madam. Pemuda tersebut kita panggil saja Egi. Ia di sini bekerja dengan sang kakek sebagai pelayan di rumah Pak Udin. Sedangkan nama sang kakek kita panggil saja kakek Sugiono. Pada malam harinya, terlihat Egi membantu Madam menyiapkan air hangat untuk keperluan Madam mandi. Dan di saat Madam mau mandi, ia selalu memperhatikan Madam, sehingga dirinya pun lupa keluar dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Saitama mulai mendekati Giselle, dan ia juga melihat Giselle di saat ia sedang mandi. Sedangkan Madam dan Pak Udin yang berada di kamar, mereka pun terlihat saling berbincang-bincang satu sama lain. Dan tak lama setelah itu, Pak Udin langsung memberikan cincin pernikahan untuk Madam. Sebagai seorang istri yang patuh, Madam sudah siap menjalani kewajiban seorang istri untuk melayani sang suami di malam pertama. Namun Pak Udin menolak ajakan tersebut dan beralasan kalau ia sedang tidak selera. Keesokan harinya, di saat Pak Udin dan beberapa pelayan yang tidak mau berangkat menjual bahan pokok, ia dan rombongan dihadang oleh beberapa orang tentara Jepang yang ingin mengecek barang bawaannya tersebut. Sehingga terjadilah adu mulut antara Pak Udin dengan pimpinan tentara Jepang tersebut. Madam yang melihat jenazah Pak Udin yang sudah terbujur kaku tak bisa menahan semua kesedihannya atas meninggalnya sang suami. Sedangkan pelayan yang bekerja di rumah Pak Udin juga pergi dari rumah tersebut karena mereka tidak mau menjadi korban selanjutnya dari kekejaman tentara Jepang. Sedangkan Giselle yang tak mau pergi digendong paksa oleh Saitama untuk pergi dari tempat tersebut, sehingga tersisalah Egi, Madam, dan kakek Sugiono di rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menjalani aktivitas seperti di hari-hari biasanya di ladang milik Pak Udin, di mana kali ini Madam sekali juga ikut untuk membantu mereka berdua di ladang. Singkat cerita, di saat mereka mau pulang, mereka tidak sengaja melihat kekejaman tentara Jepang yang ingin memperkaos beberapa orang wanita, termasuk Giselle salah satu di antara mereka. Saitama yang melihat pujaan hatinya yang akan diperkaos langsung mengajak tentara Jepang tersebut dengan beberapa pukulan maut. Sebagai bentuk terima kasih, Giselle tak segan-segan memberi nafas buatan untuk Saitama. Namun adegan mesra tersebut tidak sengaja dilihat oleh Madam, sehingga ia pun cemburu melihat adegan itu dan langsung pergi dari tempat tersebut. Karena masih belum bisa melupakan kepergian sang suami, Madam masih saja selalu memikirkan sang suami dan tak bisa menahan kesedihannya atas meninggalnya Pak Anton. Kakek Sugiono yang melihat Madam sedang menangis langsung menenangkan Madam dengan kata-kata mutiaranya tersebut. Keesokan harinya, ketika mereka sudah selesai melakukan pekerjaan di ladang dan akan pulang ke rumah, Madam tidak sengaja melihat Saitama dan Giselle yang sedang berpusing di perkebunan, sehingga membuat Madam kembali cemburu melihat mereka berdua. Karena Madam belum pernah sama sekali mendapat jeda biologis dari sang suami akibat keburu meninggal. Egi yang juga melihat adegan bersatu bangsa tersebut selalu kepikiran di saat ia mau tidur. Untuk menenangkan pikirannya, Egi kemudian keluar untuk mencari
angin segar serta kembali menenangkan pikirannya tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melihat Madam yang sedang terkapar di lantai. Egy yang mengira Madam terjadi sesuatu langsung menghampiri untuk melihat keadaan Madam. Dan setibanya di sana, ia tidak sengaja melihat pemandangan yang sangat menguntungkan, di mana baju Madam sedikit terbuka dan melihat pahanya yang sangat aduhai. Karena tak tahan lagi, Egy langsung mencium Madam untuk menghilangkan hasratnya tersebut. Namun tiba-tiba saja Madam terbangun, yang ternyata ia hanya mengalami sedikit mabuk akibat meminum segelas amer. Keesokan harinya, di saat Egy dan kakek Sugiono yang akan pergi ke ladang, mereka melihat seorang warga menembak seorang tentara Jepang di saat ia sedang berjalan berdua dengan istrinya. Melihat kejadian itu, kakek Sugiono langsung menyuruh Egy untuk mengecek keadaan Madam di rumah, yang pada saat itu ia sendirian. Sedangkan Madam yang berada di rumah, terlihat ia sedang menyiapkan air untuk keperluan dirinya mandi. Dan di sana juga diperlihatkan pintu kamar mandi dalam keadaan rusak. Singkat cerita, Egy akhirnya sampai di rumah dan langsung memanggil Madam. Sementara Madam yang pada saat itu sedang mandi, ia melihat pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, sehingga ia pun membiarkan pintu tersebut terbuka dengan seadanya. Dan tak lama kemudian, Egy tidak sengaja melihat Madam yang sedang mandi. Merasa ada kesempatan dalam kesempitan, ia pun langsung mengintip Madam. Madam yang sadar Egy mengintip dirinya langsung meneriaki Egy, sehingga membuat ia pun lari ketakutan dari tempat tersebut. Bunyi, 빨리 저리 안 가? Egy yang melihat kejadian tadi siang selalu memikirkan keindahan gunung kembar Madam. Sementara di sisi lain, Madam juga selalu memikirkan kejadian tadi siang. Dan